Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Abdul Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Guru? Alhamdulillah sehat. Kayak apa kabar antum? Alhamdulillah, Sehat? sama-sama sehat, Alhamdulillah, Guru. Guru, Alhamdulillah. ini ada yang kami tanyakan. Ya, Eh, ya. Akhir-akhir ini kan marak terjadi judi online. Bagaimana Guru memandang judi online ini? Dan kemudian, eh, apa sih yang namanya judi itu, Guru? Oke, baik. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Baik, terkait dengan masalah fenomena terkait dengan judi, terutama judi online ini kan sering kita dengar ya di media-media massa, bahkan itu sudah melibatkan daripada semua kalangan itu. Bahkan ada berita ribuan hakim katanya juga terlibat daripada judi online, kemudian apa namanya, bahkan anggota DPR, anggota dewan juga banyak yang melakukan itu. Kan berita-berita yang kita dengar sudahnya kalangan-kalangan lapisan bawah juga banyak yang melakukan judi online. Ya, jadi dengan fenomena semacam itu ya tentunya kita sangat prihatin dengan fenomena tersebut ya. Apalagi bahwa kita mengetahui bahwa judi itu sendiri kan jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan jelas itu diharamkan. Jadi ketika ada kemaksiatan yang dilakukan secara masif ya, marak itu, kan kita sangat prihatin sekali. Begitu rapuhnya mental atau rapuhnya keimanan daripada masyarakat kita. Nah, oleh karena itu sekali lagi dengan adanya fenomena yang terjadi saat ini seperti judi online, lagi-lagi kita sangat prihatin ya dengan kejadian seperti itu. Nah, apalagi judi itu kan apa? Mencari rezeki dengan cara untung-untungan kan, kalah atau menang. Jadi untung-untungan. Ya, apalagi kalau orang yang berjudi itu sebenarnya dia ingin cepat kaya. Bayangan kan begitu sebenarnya. Tetapi cepat kayanya itu ya dengan apa namanya? Dengan bermodal untung-untungan. Jadi dia sebenarnya mempunyai harapan harapan yang kosong sebenarnya. Apalagi kalau judi online. Judi online itu kan katanya sudah diatur itu siapa yang menang, siapa yang kalah begitu. Nah, tetapi eh, seharusnya masyarakat atau kita ya sebagai orang Islam mengerti dulu lah apa itu tentang masalah halal haram. Itu kan menjadi perhatian kita terkait dengan syariat itu kan. Karena ya kita sebagai seorang muslim harusnya kan terikat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala apapun. Nah, oleh karena itu apa sih judi itu? Apa sih hukumnya begitu? Apa sih ancamannya kan harus kita ketahui. Padahal kalau kita mengetahui tentang keterikatan kita dan hukum Allah SWT, akhirnya kita mengetahui bahwa ternyata judi itu jelas diharamkan oleh Allah. Ancaman juga berat. Di Al-Quran kan Allah Ta'ala menyatakan, Ya ayyuhallazina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsu min amli syaitan. Fajtanibuh, kata Allah, la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, innamal khamru wal maisiru. Jadi bahwasanya khamar dan maisir dan seterusnya, terusnya maksudnya wal ansabu wal azlamu, kata Allah rijsun min amal syaitan. Ini rijsun, ini adalah najis. Jadi perbuatan yang najis, perbuatan yang kotor. Najis min amal syaitan, perbuatan yang kotor daripada amal syaitan. Lalu kata Allah fajtanibu, maka jauhi olehmu la'allakum tuflihun. Nah, itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, judi itu sendiri tadi itu kan apa? Sebenarnya ya taruhan ya, taruhan harta, taruhan apa? Pertaruhan antar dua orang atau lebih terkait dengan harta, yang mana yang kalah yang akan memberi kepada yang menang, dan sifatnya itu adalah untung-untungan. Ya, kurang lebih begitu ya. Jadi oleh karena itu sekali lagi kita sebagai apa kaum muslimin jauhilah yang namanya judi itu, dan kita sangat prihatin dengan maraknya perbuatan itu. Dan ada yang kadang-kadang ya dengan ucapan-ucapan itu kayak menganggap enteng begitu, kayak menganggap enteng, padahal yang namanya perbuatan haram itu mau kecil ke apalagi dosanya itu dosa besar, maka harusnya itu jangan sampai enteng. Kan ada ungkapan salah satu tokoh, hanya sekedar iseng saja
Kok Hmm. begitu entengnya dia mengungkapkan iseng aja. Padahal yang namanya keharaman tuh nggak bisa iseng-iseng. Hanya atau dijadikan mainan biasa tidak ya haram ya tetap. Ya kurang lebih begitu. Walau alam. Nggih, Guru. Jadi judi ini di dalam Islam memang perbuatan yang haram. Eh, Kalau ada pendapat yang atau pandangan yang mengatakan begini, Guru, judi ini kan bisa bermanfaat dalam hal menambah pajak, barangkali seperti itu, Guru. Nah, kalau ada yang mengatakan seperti ini, seperti apa, Guru? Ya, ya. Ya betul. Ada memang kadang-kadang orang berpandangan demikian lah. Bahkan dulu saya pernah dengar itu dahulu ya di tahun berapa itulah. Katanya pernah juga dilegalkan oleh pemerintah Jakarta kalau tidak salah. Mohon dikoreksi lah itu salah. Itu yang namanya apa? Apa itu? SDSB. SDSB ya, iya SDSB. Nah, tapi begini ya, di Al-Qur'an itu kan jelas mengatakan apa? Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Kan begitu. Jadi oleh karena itu, eh, kalau memang dilegalkan dengan alasan ditarik pajak, ingat bahwa dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Apalagi waktu itu kan terbukti nih, apa? Ketika anggaplah misalnya dahulu itu dilegalkan kan ternyata dampak negatifnya itu kan lebih besar. Orang menghamburkan hartanya, kemudian terjadi stres, permasalahan keluarga dan macam-macam kan. Walaupun diambil pajaknya, tetapi ternyata dampak-dampak negatif itu jauh lebih besar daripada diambil manfaatnya. Nah, karena apalagi ya, kalau sesuatu yang diharamkan itu tidak bisa dengan alasan misalnya diambil pajaknya misalnya. Apalagi pajak dalam Islam sendiri itu juga bermasalah kan. Secara hukum pajak dalam Islam sendiri itu kan tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan sebenarnya. Kecuali hanya kondisi-kondisi tertentu pajak itu baru dibenarkan. Hanya kondisi tertentu. Nah, begitu ya. Jadi oleh karena itu yang pertama bahwa apapun yang sudah diharamkan oleh Allah SWT itu tidak bisa lalu kita ambil manfaatnya misalnya. Contoh riba misalnya. Tidak bisa misalnya riba itu yang sudah nyata diharamkan lalu dengan alasan untuk mengambil manfaat lalu riba dilegalkan. Demikian juga misalnya zina misalnya. Tidak bisa misalnya zina itu nyata-nyata diharamkan lalu udah dilegalkan saja biar nanti kita dapat pajaknya, kita dapat manfaatnya. Apalagi daripada dia keluyuran baik dilokalisasikan dan kita tarik pajaknya. Tidak bisa, ini jelas itu sesuatu yang haram. Nah, demikian juga masalah judi ini. Judi kalau memang sudah nyata-nyata haram, tidak bisa kita kita ambil manfaatnya misalnya. Nyata-nyata haram. Apalagi Al-Quran tadi sudah menjelaskan bahwa jadi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi begitu ya kurang lebih. Apalagi apalagi kalau itu dilegalkan, andai pun diambil tadi manfaatnya, maka dengan berdasarkan Al-Quran tadi itu akan rusak tuh kehidupan masyarakat itu pasti akan rusak. Akan banyak timbul masalah-masalah kehidupan, terutama kehidupan keluarga. Kan kita pernah dengar itu, pernah dengar bahkan ada berita seorang polwan wanita itu, polisi wanita membakar suaminya gara-gara katanya itu adalah masalah judi online. Bayangkan, ini kan belum legal nih. Kalau dilegalkan, oh itu malah malah tambah rusak itu kehidupan. Karena orang itu kan hanya berangan-angan tanpa mau kerja keras. Secara ekonomi nanti akan rusak. Orang hanya mengandalkan untung rugi, tidak mau kerja keras. Padahal kalau ingin mencari harta ya dengan cara kerja misalnya tidak bisa hanya dengan pertaruhan, mempertaruhkan sesuatu yang tidak pasti apakah dia menang atau dia kalah. Jadi kurang lebih begitu. Jadi oleh karena itu ya jelas ya tidak dibenarkan ya dalam pandangan syariat Islam tidak dibenarkan judi itu dilegalkan oleh pemerintah misalnya atas dasar untuk mengambil manfaat. Jadi yang paling penting adalah dasarnya halal atau haram, bukan asas manfaat atau mudarat. Jadi halal atau haram. Kalau sesuatu yang sudah diharamkan maka tidak bisa untuk dilegalkan. Seperti yang sudah saya contohkan tadi ulama. Ya demikian mungkin ulama. Oke, Guru. Jazakumullahu khairan katsira wa sa'adah fid dunya wa dunya wal akhirah, Guru, yang telah Amin wa iyyakum. memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa tidak dengan alasan manfaat kita, tetapi kita tunduk patuh terhadap
aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sudah haram, judi haram ya sudah, tidak ada alasan-alasan lagi. Oke, Guru. Eh, kita akhiri demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.